Bapak Ibu Saudara, saat ini saya syuting ini di Bogor ya. Dan tapi kita masih terus melanjutkan studi kristalisasi. Masih kitab Wahyu pasal 2 tentang gereja jemaat di Smyrna ya. Ini jemaat di Smyrna ini suatu jemaat yang dalam penderitaan lah ya. Smyrna itu istilah Yunani itu mir atau mur ya. Itu lambang atau simbol daripada penderitaan. Jadi jemaat di Smyrna ini memang jemaat yang mengalami ya banyak penderitaan ya. Tapi mari kita baca dulu satu ayat yang nanti kita coba bandingkan kepada jemaat di Laodikia. Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nah, di sini malaikat Tuhan, malaikat jemaat itu mengatakan bahwa memang jemaat ini ada banyaklah kesusahan dan juga kemiskinan secara jasmani ya. Tapi dikatakan di sini namun engkau kaya. Nah ini ya. Jadi kalau dibalik ya, kalau di Laodikia, kalau kita lihat ya jemaat itu ada di pasal 3-nya, di sana dikatakan, aku tahu ya segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas ya. Jadi dikatakan di sini, karena engkau berkata, jemaat di Laodikia itu berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Katakan juga aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi dikatakan di sini, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi kita melihat perbedaannya ini. Kalau jemaat di Smyrna itu faktanya secara jasmani mereka miskin, secara kehidupan juga mereka mengalami aniaya, tapi Tuhan bilang engkau kaya ya. Jadi penilaian Tuhan dengan penilaian manusia soal kaya miskin itu beda ya. Kalau manusia jelas mengatakan kalau itu soal harta benda toh, soal uang berapa banyak yang kita miliki dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan menilai orang kaya atau miskin, itu dinilai harta yang di dalam batinnya itu. Bagaimana harta di dalam batin yang Paulus bilang harta dalam bejana tanah liat. Ya, kalau memang Kristus yang di dalam itu berlimpah-limpah, nah dia kaya. Ya. Kalau Kristus yang di dalamnya itu sedikit, ya, nah dia miskin. Karena sama seperti harta jasmani itu orang beda, ada yang kaya, ada yang miskin. Demikian juga harta rohani. Nah, mari kita melihat dulu jemaat ini adalah jemaat yang menderita. Kita akan bicara dulu tentang penderitaan karena memang Alkitab ini sebenarnya banyak berbicara soal penderitaan ya. Hanya jarang diekspos ya, jarang disampaikan, dikotbahkan karena orang nggak terlalu suka ya. Orang banyak suka ya bicara tentang yang menyenangkan lah ya. Ya, yang apa? Tapi sebenarnya karena kita mengikuti Yesus yang menderita, sebenarnya harus kita bicarakan dengan terbuka ini soal penderitaan ini ya. Karena penderitaan itu, nah saya misalnya ada ayat mengatakan di Filipi ya, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Kemudian dalam Timotius dikatakan, barang siapa yang mau hidup beribadah ya di dalam Tuhan, dia akan mengalami aniaya ya. Kemudian ada lagi ayat Paulus bilang kepada Timotius, ikutlah menderita ya sebagai seorang prajurit yang baik ya. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan Kisah para Rasul 14, untuk masuk dalam kerajaan surga kita harus mengalami banyak aniaya ya. Jadi bukan sedikit ya, banyak aniaya ya. Jadi penderitaan itu hal yang biasa lah ya dalam Alkitab itu, bahwa karena kita, Yesus juga bilang barang siapa yang mau ikut aku ya harus pikul salibnya. Salibnya sudah tahu kalau orang mikul salib itu bukan suatu kesenangan ya, itu suatu penderitaan. Suatu penderitaan ya. Dan kita melihat lagi satu kesaksian lah dulu ya. Ya Richard Wurmbrand ini ya, ada seorang yang tadinya dia melayani biasa-biasa saja di Rumania. Ketika itu komunis masuk, dia menderita masuk ke penjara komunis selama 14 tahun. Dia masuk ke dalam penjara itu. Dan akibat dia masuk dalam penjara, dia keluar, pelayanannya menjadi mendunia lah ya. Dia bikin satu pelayanan namanya The Voice of Martyr ya.
dia bisa pelayanan mendunia karena penderitaannya itu. Sama seperti Watchman juga ya. Dia menderita juga dalam penjara komunis hampir 20 tahun dan ketika dia nggak keluar, dia disuruh mati di penjara itu ya, dan pelayanannya sangat mendunia. Jadi Paulus pun mengatakan begini, bahwa ketika dia menghadapi tantangan gitu ya, dia ada pengajar-pengajar palsu, dia bilang begini, sebaiknya jangan ada yang nyusahin aku lah, karena dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Yang dimaksud Paulus itu tanda-tanda itu bekas dicambuk ya, karena dia berkali-kali ya dia kena cambuk. Kalau di sinagoga tuh kalau dianggap sesat tuh dicambuk 39 kali pukulan. Ya, barangkali dia juga mengalami di penjara penganiayaan ya. Pernah dia dilempari batu juga, itu disangka udah mati. Jadi dalam tubuhnya ada tanda-tanda bekas penderitaan. Dan itu dia bilang yang anehnya, inilah tanda milik Yesus. Saudara dan saya, ternyata penderitaan itu menjadi tanda ya, menjadi materai lah ya, bahwa kita ini milik Yesus. Kalau orang nggak ada tandanya, baik secara fisik, nggak harus secara fisik ya, pendeknya dalam kehidupannya, kalau nggak ada konflik, nggak ada penderitaan, kita bingung juga, ini kita ini milik Yesus atau bukan ya kan. Tapi Paulus mengatakan dalam tubuhku ada tanda ya, bahwa aku ini milik Yesus. Tanda itu adalah tanda penderitaan. Nah ini, jadi penderitaan itu suci. Bahkan Richard Wurmbrand juga bilang gini, penderitaan itu suci, jangan buang sedikit pun juga ya. Karena penderitaan itu diukurkan Tuhan kepada kita, akan membentuk kita, memproses kita. Ini faktanya Bapak Saudara, bahwa tanpa penderitaan kayaknya kita nggak bisa mengenal Tuhan. Karena kita tahu lah manusia daging kita ini kayak apa ya. Kalau nggak dibentuk, nggak diproses, nggak dihajar, tidak diberikan konflik-konflik, itu kita nggak akan bisa mengenal ya, mengenal Tuhan, mengenal diri kita ya. Nah, tapi di sini ada satu upah untuk jemaat di Smyrna ini yang menderita. Dibilang begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, dikatakan di sini ayat 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua ini ya tentu kita nggak bicara panjang lebar. Ini sebenarnya suatu api penyucian, suatu penderitaan ketika seorang sudah mengalami proses berikut ya, di zaman berikut, itu kematian kedua. Nah, itu penderitaan ya. Kembali untuk mengenal Tuhan juga ya, lautan api itu kematian kedua. Itu lautan api, kita tahu lautan itu orang, simbol orang banyak, dan api simbol penyucian. Jadi semua ciptaan akan masuk ke dalam lautan api untuk mengalami penderitaan, untuk dimurnikan, untuk disucikan, supaya mengenal kebenaran. Nah, orang yang di jemaat Smyrna tidak lagi harus masuk situ, karena mereka sudah menderita, sudah diproses melalui penderitaan selama di bumi ini. Jadi Bapak Saudara, upah daripada pemenang ya adalah tidak lagi mengalami proses di zaman berikut, karena di zaman ini sudah diproses melalui penderitaan ya. Nah, ini upah ya, penderitaan. Tapi perlu dijelaskan juga ini, bahwa penderitaan itu tidak selamanya menghasilkan, karena penderitaan bisa jadi kan macam-macam. Ada yang disebabkan karena kesalahan kita, ada juga karena penderitaan kita ikut Tuhan. Karena memilih kehendak Tuhan, kita menderita. Itu lain itu ya. Kalau penderitaan, karena semua orang yang menderita di dunia ini, tapi tidak semua penderitaan itu bisa memproses, bisa membentuk kita untuk menjadi mengenal Tuhan ya. Jadi begini ya, kalau saudara saya menderita karena kita mengikut Tuhan, karena kita beribadah, nah penderitaan itu memiliki makna. Kita tidak akan lagi menderita nanti di zaman berikut. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, ya walaupun memang Tuhan juga bisa pakai itu untuk membentuk kita, tapi nilainya lain ya. Jadi nilainya lain. Semoga lah ya Bapak Saudara, kita menderita karena kita memilih kehendak Tuhan. Kita menderita karena kita beribadah kepada Tuhan. Kita menderita karena kita mengikuti, ya, memikul salib kita seperti Yesus juga memikul salibnya. Jadi kalau kita mengalami penderitaan seperti itu,
kita disebut pemenang. Karena di gereja di Smyrna ini ada juga yang kalah. Itu makanya gereja ini juga tetap dipanggil barang siapa menang, ya. Jadi tidak semuanya menjadi pemenang. Puji Tuhan, ya ini sedikit saja sharingnya supaya kita dalam mengikut Tuhan tidak usah kaget lah kalau ada penderitaan. Semoga juga penderitaan kita itu adalah penderitaan karena mengikut Dia, karena beribadah kepadanya. Haleluya, amin.